Oh, nah, pasti gitu. Nah, masuk keluar gitu. Kalau sampai keluar di dia, keluar di dia. Ya, kudu pakai iya, kudu pakai iya. Ya, kurang. Jadi pas klik video, langsung keluar. Gitu. Kamu, kamu dari HP. Kudu di iya lah, kudu di hand slideshow. Ini kemana ya? Sakit cukup.
Email sih, sama ya. BBB. Ya, penting dan chat apa aja. Oh, nanti kalau ya, kalau misalnya speaker salah sih. Dan yang ketiga, sama bunyi ntar bergeser apa gitu. Terus dapat lagi gitu, bunyi kencang lagi. Apa tuh? Punya apa, Mas? Ada apa? Kan pindah-pindah. Oh, ini tetap aja mau dilakukan juga tetap. Oh, tetap ya. Goyang meja itu goyang bunyi.
Kalau hadir tidak terjadi. Ya, Mas bisa nggak Mas? Iya, Mas. Selain sekalian. Dan belajar iya ke materi apa apa kan iya tadi pas masuk musik masuk wih itu lagi meja apa iya di belakang ya sambil jadi aling siapa dulu orang bisa baris
Oh, iya. Ya, nggak apa-apa mas di jalan kali. Ah, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, serta seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang hadir. Saya ucapkan selamat datang di sidang penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2024, hari ketiga, Rabu 21 Agustus 2024. Kami informasikan bahwa pada hari ini, hari ketiga, nanti akan dipaparkan usulan dari 10 provinsi yang dibagi ke dalam 5 sesi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Banten, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Kami informasikan agar Bapak Ibu semua dapat menempati kursi sesuai dengan manifest yang sudah tersedia di masing-masing meja dan tetap menjaga kebersihan area sidang. Untuk selanjutnya, kami mengundang Ketua Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda Indonesia untuk dapat memimpin jalannya sidang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu Bapak sekalian. Jadi pada hari ini kita akan memasuki sidang pada hari ketiga. Di sesi pertama ini dari pukul sekarang ini 8.17 dari Rabu 21 Agustus untuk 120 menit ke depan kita akan memberi slot waktu untuk presentasi dari Provinsi Jawa Barat, gitu ya. Nanti kami persilakan Provinsi Jawa Barat untuk memaparkan usulan warisan budaya tak benda Indonesia. Bagaimana pengaturannya nanti mohon dikoordinasikan dengan tim. Apakah mau sepenggal-sepenggal, kemudian ada tanya jawab juga, ataukah mau keseluruhan, tapi biasanya kalau keseluruhan panjang sekali ya, jadi bisa diatur.
Dan untuk tidak memakan waktu terlalu lama karena masih ada yang lain lagi, kita akan segera masuk saja sesi pemaparan dari Provinsi Jawa Barat. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ketua Tim Medis. Maka itu dia yang betul. Yang terhormat Bapak Ketua Tim Ahli BPTB Indonesia serta Bapak Ibu anggota Tim BPTB Indonesia, izinkan saya Pegiani Kepala Bidang Kebudayaan mewakili Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan usulan kami pada sidang penetapan BPTB Indonesia kali ini, yaitu berjumlah 22 karya budaya, 2 untuk domain tradisi dan ekspresi lisan, 4 karya budaya untuk domain seni pertunjukan, 11 karya budaya untuk adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan, 2 karya budaya untuk pengetahuan dan kebiasaan perilaku dunia alam dan semesta, dan 3 karya budaya untuk domain kemahiran dan budaya tradisional. Pada kali ini saya didampingi oleh tim WBTB Indonesia, tim WBTB Provinsi Jawa Barat. Yang sebelah kanan saya adalah Ibu Dr. Laina Raffianti. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Dr. Zaini Ali. Yang di sebelah kiri saya ada Bapak Dr. Linda. Kemudian Bapak Hikmat Masula, dan dari setengahnya ada ini Bapak Irfan Setiawan, juga menjadi wakil dari BPK Wilayah 9 Jawa Barat. Kali ini juga kami didampingi oleh rombongan dari Jawa Barat. Di depan ada Bapak Kadis Dikbud Kabupaten Ciamis. Nanti menyusul ada Bapak Kadis Budpar dari Kota Cirebon. Kemudian juga di sini ada juga Maestro Kang Yayan dari Kampung Duku, Garut. Kemudian dari Gunung Cariu, dari Pasar Pak Mas Duki, Terasi, Kampung Adat Girijaya, Sareng, Kampung Adat Gelat Alam, Ciptagar, Kasepuhan Banten Kidul, Kabupaten Sukabumi. Kemudian juga kami di sini juga tidak hanya itu Pak, di belakang masih ada Maestro dari Bobotan, Menitu, kemudian dari Ulin Barang Sekewa Kota Bandung, dari Kampung Naga, dan mohon maaf kalau ada yang belum saya sebut, tapi kami mewakili karya budaya yang akan ditampilkan kali ini. Sebelum mulai, mangga Pak Zaini. Bapak Ibu ahli BPTB Indonesia, izinkan saya menyampaikan paparan. Bapak Ibu dimohon berdiri semua. Ya. Mohon ditanggapi dengan tegap saja. Ya, jangan gantung, tegap aja. Oke. Tunggu kami dengan sabar. Ya, Bersama kita silaturahmi. tegak. Datang jauh dari Jabar, akan paparkan budaya kami. Untuk yang kedua nanti lanjutkan dengan salam kita sampurasun. Berdoa bersama ke Maha Agung, penguasa alam, penguasa seluruh alam. Sebelum kami akan mau, izinkan kami sampaikan salam. Salam ya Rasulullah. Ibu
dari tadi. Tapi di 21. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, izinkan juga kami menyampaikan salah dua gitu ya, karya budaya yang akan kami usulkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia kali ini, yaitu Kalua Jeruk dari Kabupaten Bandung dan Galendo dari Kabupaten Ciamis. Sehingga mungkin kali ini saya tidak begitu bersusah payah menceritakan cita rasa dari karya budaya yang akan diusulkan. Baik, izinkan kami memulai pemaparan dari usulan yang kami sampaikan. Yang pertama adalah Bobotan dari Kabupaten Indramayu. Bobotan ini adalah upacara adat yang bertujuan untuk membebaskan anak-anak yang tergolong ke dalam Sukerta agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan, selamat, terlindungi, dan mulia. Sukerta ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak-anak yang dianggap terhalang oleh keburukan dalam perjalanan hidupnya. Istilah Bobotan berasal dari kayu milik Buyut Babar, seorang prajurit Karasidenan Bagelen yang meninggal dengan cara tragis ketika beliau menetap di Desa Pangkalan, Kecamatan Wasaran tahun 1830-an. Dan sejak saat itu masyarakat Indramayu percaya dan yakin bahwa untuk menghindari kejadian serupa maka dilakukanlah upacara Bobotan. Upacara Bobotan ini menimbang anu, kemudian juga dilantunkan Kidung Rahayu. Napas kuna di salinoy na aku pahanya sa ilang Yusuf Ropak Mangke. Nabi laut suara kucang tueman pesakten nami Ibrahimnya waktu Idris rambut tingsun. Baginda Ali kulit ilang gedagnya berbakar singgi Bandung Baginda Usma Ya, Kidung Bobotan ini merupakan kidung yang akan dibawakan adalah kidung khusus untuk Bobotan yang dibawakan oleh maestronya dari Indramayu. Kemudian karya kedua adalah Boles. Boles atau bola lengan seni, artinya bola tangan api, berasal dari kota Sukabumi. Boles berawal dari permainan Nyosin atau wayang bodas pada abad 13-14 masa kerajaan Pajajaran. Boles kemudian dikembangkan oleh panggung silat wayang bodas yang ada di pesantren Zikir Al-Fatih menjadi olahraga tradisional yang terkenal di kalangan para santri. Jadi boles ini khasnya adalah dilakukan dengan menggunakan tangan bukan dengan kaki. Kita dapat lihat sedikit tampilannya. Dan boles sudah menjadi olahraga olahraga masyarakat yang ada di kota Sukabumi dan di Jawa Barat. Jadi dari sabut kelapa, dari kelapa yang kemudian direndam sehingga akhirnya dapat menyala menjadi bola api. Ya. Yang ketiga adalah empal gentong. Ini mohon maaf tidak dapat kami sampaikan contohnya. Mungkin kita mengajak Bapak Ibu semua ke Cirebon. Tapi agak susah Pak. Kalau bawa empal pakai gentong agak sulit. Saya mau bawa panci nanti jadi empal panci bukan pakai gentong. Empal gentong ini kuliner khas Cirebon. Yang bahan baku utamanya adalah daging empal dan jeroan dimasak dengan kuah santan dengan beragam rempah dalam gentong dari tanah liat dan bahan bakarnya adalah kayu bakar. Keberadaan empal gentong diperkirakan hadir di Cirebon
setelah bangsa Cina masuk Jawa sekitar abad 11-12 Masehi dengan membawa kemahiran seni gerabah, dan kedatangan bangsa Arab dan India pada abad ke-14 turut mempengaruhi cita rasa kuah rempah gentong ini yang berpadu dengan cita rasa lokal. Semula daging yang digunakan adalah daging kerbau, karena saat itu masyarakat Cirebon beragama Hindu. Namun tahun 1980-an, daging ini berubah menjadi sapi karena daging kerbaunya sulit didapat. Jadi empal gentong ini mencerminkan akulturasi berbagai budaya lokal Arab, Jawa, India, dan Cina. Di sini hadir juga Kadis Budpar Kota Cirebon dan teman-teman dari Kabupaten Cirebon sudah hadir? Sudah ya, karena ini empal gentong dari Kabupaten Cirebon juga berlokasi penyebarannya sampai ke Kota Cirebon. Berikutnya, engklek. Engklek adalah permainan tradisional Jawa Barat wilayah Priangan. Mungkin izin Bapak Ibu tim ahli, di sini semenjak masuk sistem Dapobur, kami agak kesulitan karena banyak karya budaya yang asalnya sebetulnya tidak dari satu kabupaten atau kota. Tapi dalam sistem itu hanya bisa satu kota atau kabupaten. Tapi sebetulnya wilayah penyebarannya lebih seperti misalnya engklek. Engklek ini dalam Dapobur masuknya ke Kabupaten Bandung ya, Kota Bandung. Tapi sebetulnya itu tidak hanya di Kota Bandung saja, di wilayah Priangan. Nah ini berasal yakni dari permainan zondah mandah yang disebut ratahnya menjadi sonlah, begitu ya. Yang membedakan engklek dengan permainan lain serupa di daerah lainnya adalah bahwa di Jawa Barat ini terdiri dari pola gambar yang berurutan. Jadi tidak langsung ke dalam satu tahap permainan, tapi ada tahapan. Mulai dari engklek biasa, engklek raja, engklek kapal, engklek kolecer atau kincir, dan engklek gunung atau baju. Nah, kata engklek berasal dari engke atau berjalan pincang, termuat dalam Dictionary of Sunda Language of Java by Jonathan Icke tahun 1862, dan dari kata engklek-engklean yang berarti berjalan dengan mengangkat kaki sebelah. Nah ini simbol dalam masyarakat Sunda, angka 7 itu melambangkan 7 hari yang melewati manusia untuk mencapai surga. Dengan demikian kotak-kotak yang berjumlah di bawah angka 7, yaitu 4, 3, 4, 5, dan 6, merupakan melambangkan tahapan yang harus dilalui sebagai bagian persiapan dalam mencapai puncak kehidupan. Berikutnya adalah gatsle. Gatsle adalah seni pertunjukan khas dari Kasempatan Ciptagelar, Kabupaten Sukabumi, yang di dalamnya meliputi unsur seni tari, seni drama, seni lakon, bobodoran atau komedi, seni sulap yang diiringi oleh seperangkat alat musik tanji, beduk, biola, ketuk, kendang, kecrek, dan goong. Gatsle mulai tumbuh di Kasempatan Ciptagelar sekitar tahun 1923 ketika lokasi kesepuhan masih di Kecamatan Cisolok. Pemeran gatsle ini hanya dilakukan oleh laki-laki yang berusia dewasa. Jadi mungkin bisa dilihat contoh tampilannya. Jadi ada pemain yang diikat, kemudian dimasukkan ke dalam kurungan. Ya, ini kita saksikan sebentar. Ya, kemudian masih ada, dan satunya lagi ada yang setelah dibuka kurungannya dan biasanya yang dimasukkan itu langsung menggunakan pakaian. Gatsle menggambarkan simbolisasi dari kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah. Jadi menguatkan nilai kepercayaan dan kesadaran akan kekuasaan Sang Pencipta. Nah, ini yang tadi diikat tadi. Ya, berikutnya adalah galendo. Galendo yang sudah kami sajikan di hadapan Bapak Ibu sekalian adalah penganan tradisional khas Kabupaten Ciamis. Terbuat dari ampas pembuatan minyak kelapa dan dengan cita rasa yang manis gurih. Di depan ditampilkan ada yang masih berbentuk butiran dan ada yang sudah dipres. Biasanya disajikan untuk menjamu tamu dan kerabat.
Pada saat tahun 1839 dan 1886, Ciamis adalah produsen kelapa terbesar di Jawa Barat. Jadi saat itu karena ampasnya cukup banyak dan rasanya cukup enak, maka dibuatlah Galendo seperti yang kita rasakan sekarang dan tersebar di seluruh Kabupaten Ciamis. Dipelajari secara turun-temurun dan masih menggunakan metode tradisional tanpa alat yang digunakan sekarang. Jadi ini sudah menjadi contoh kuliner dari Ciamis. Ya, bisa dicoba, mungkin rasanya legit-legit gurih begitu ya. Yang berikutnya adalah Gekbreng. Gekbreng adalah kesenian teater rakyat yang dibawakan secara humor untuk menceritakan legenda, mitos, atau kehidupan sehari-hari masyarakat di Sukabumi, khususnya Desa Makassari. Gekbreng berasal dari dua kata, yaitu gek dan breng. Gek menggambarkan proses duduk, sedangkan istilah breng menggambarkan kegiatan yang dilakukan bersamaan. Jadi pementasan ini ketika penonton duduk, langsung pula saat itu gamelan dibunyikan untuk memulai aksi pementasan. Diciptakan oleh Abah Adik tahun 1918, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, dan hingga sekarang untuk generasi ketiga oleh Bapak Aji Suherman. Pemain Gekbreng tidak memiliki status dalam komunitas, sehingga proses perekrutannya dilakukan oleh kupu-kupu. Biasanya terdiri dari 1 pesinden dan 11 pemain musik. Dengan contohnya, silakan pemainnya menggunakan kebaya untuk pesinden, kemudian nayaga menggunakan baju pangsi dan ikat kepala. Ada suaranya mungkin ya? Ya, ini contoh Gekbreng. Jadi mulai dengan ngembangan untuk mengundang, biasanya juga ada saweran. Ya, berikutnya Hajat Bumi Cariu. Di sini juga hadir ibu dari Hajat Bumi Cariu, berupa syukuran dari Sang Pencipta terhadap Sang Pencipta yang ada khususnya di wilayah Kampung Cariu, Kecamatan Sukarena, Kabupaten Ciamis. Dilaksanakan 2 tahun sekali setiap bulan Muharram pada hari Senin atau Kamis Kliwon. Hajat Bumi Cariu bermakna hajat, dan Bumi adalah wilayah tempat kita tinggal, sedangkan Cariu adalah wilayah eks Desa Cariu. Hajat Bumi Cariu ini kenal dengan awalnya dengan nama tradisi Ngaruat. Namun setelah masuk agama Islam, maka Ngaruat yang semula merupakan ritual memohon keselamatan berubah menjadi Hajat Bumi Cariu yang menjadi bentuk media perayaan dan rasa syukur yang tepatnya terjadi pada masa Kiai Nusalim di abad ke-17. Persiapan dilaksanakan dengan menyembelih kambing kendir, membersihkan makam keramat pada hari Senin atau Kamis sebelum pelaksanaan, dan yang uniknya digelar ngibing ronggeng. Dan ronggeng ini biasanya sebelum melakukan ibing melakukan ritual pula, memberikan penghormatan kepada 4 penjuru arah utara, barat, timur, dan selatan. Hajat Bumi Cariu dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat Desa Cariu hingga sekarang. Terakhir dilaksanakan tahun ini, masih dilaksanakan, dan mudah-mudahan juga ini akan berlangsung terus. Terlihat dari fungsinya untuk menguatkan karakter yang religius, jujur, toleransi, disiplin, cinta tanah air, dan peduli lingkungan. Dan bahkan Hajat Bumi ini juga berfungsi awalnya sebagai media penyebaran agama Islam. Ya, ini sedikit gambaran pelaksanaan Hajat Bumi Cariu. Jadi ada beberapa tahapan yang dilakukan, mulai dari pengalisu, dan kemudian ada paparan atau cerita dari sejarah Hajat Bumi Cariu, dan mengenang leluhur-leluhur yang telah mendahului kita semua. Berikutnya adalah Hajat Sasi Kampung Naga dari Kabupaten Tasikmalaya, merupakan tradisi wajib
yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga untuk berziarah ke makam leluhur yaitu Eyang Singapari. Ritual ini dilaksanakan oleh seluruh warga Sanaga, yaitu orang yang memiliki darah keturunan masyarakat Kampung Naga, termasuk yang tinggal di luar pemukiman. Kemudian kita dapat lihat contohnya, di sini juga ada foto-fotonya. Hajat Sasi ini merupakan salah satu upacara masyarakat Kampung Naga yang dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam 1 tahun. Dan yang penting tidak boleh dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu, karena hari tersebut dilaksanakan di Polri. Jadi ini kita lihat dalam video bahwa masyarakat Kampung Naga memulai hajat ini sejak pagi hari, tepatnya pukul 9 pagi dan selesai hingga menjelang zuhur. Diawali dengan puasa, bebersih atau mandi bersama di Sungai Ciulan. Kemudian ada mengurah tumpeng, ya, bikin tumpengannya, mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa membawakan tumpengan khas Hajat Sasi Kampung Naga. Kemudian juga ada nikis. Nikis ini adalah memagari ini ya, makam ya. Ya, jadi hanya 1 kali dalam 1 tahun pada bulan Rabiul Awal. Berikutnya adalah Kalua Jeruk Ciwidey, penganan khas dari Kabupaten Bandung. Ini terbuat dari kulit jeruk Bali yang dicampur dengan gula merah, gula kuning atau gula kecil. Di hadapan Bapak Ibu juga ini sudah kita lihatkan contohnya untuk Kalua Jeruk Ciwidey. Kalua Jeruk Ciwidey ini berawal dari sejarah tahun 40-an ketika masyarakat mencoba menanam jeruk untuk tujuan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ternyata hasilnya bentuknya kecil, kulitnya tebal, dan rasanya asam. Nah, jadi kreativitas mereka muncul dengan kondisi ini sehingga akhirnya dibuatlah jeruk. Bahkan pada masa lalu seorang gadis yang mau menikah itu harus bisa membuat kalua jeruk, itu syarat wajibnya. Jadi yang belum bisa membuat kalua jeruk wayahnya ngajeng lah. Ya, kalua jeruk ini khas ya. Jadi pembuatannya pengupasan, kemudian direndam, kemudian juga sekarang malah ada warna-warni. Awalnya mungkin satu warna coklat begitu dari gula, sekarang ada merah, kuning, kelabu, hijau, dan lain seperti lembu. Rasanya manis, semanis kehidupan. Ya, nomor 11 adalah lehang. Nah ini lehang, Bapak Ibu saya undang Bapak Ibu coba lehang. Di fotonya ada terlihat sedikit menakutkan, tapi sebenarnya enggak. Ini adalah alternatif pengobatan tradisional. Nanti dari kelihatan dari ibu kabinnya juga sehat bugar, dari karena suka menggunakan lehang. Maestro lehangnya juga ada di sebelah. Jadi ini maestro lehang disebutnya Uwa Lehang. Nah, Yayan ya, Yana Uwa Lehang yang sudah mewarisi proses ini sejak berpuluh-tahun yang lalu. Nah ini yang menjadi kuncinya adalah uapnya. Uapnya dari rebusan dedaunan. Dedaunannya ada banyak, daun pisang, daun kayu manis, cengkeh, daun salam, sirih, alpukat, daun pandan, dan lain sebagainya. Dan ini sudah menjadi salah satu tujuan dari masyarakat luar Kabupaten Bandung untuk menjadi pengobatan alternatif. Nah ini ada mungkinnya, nah ini agak seperti ini tapi enggak. Dimasukkan kepalanya, ditutup. Nah ini biar uapnya mengumpul. Ya ini bukan pakai jilbab ini. Supaya panas, jadi uapnya mengumpul. Ini biasanya duduk dulu di dalam, ada kursi pendek atau jojodok kalau bahasa Sunda. Ini sampai merem ini Pak. Ini bukan kesakitan, ini menikmati hangatnya uap dari lehang. Ya, kurang lebih seperti itu. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mencoba pembuatan lehang ini, insya Allah makin sehat dan juga. Karya berikutnya, Maca Babat Cirebon.
Maca Baba Cirebon ini adalah tradisi membawakan atau membacakan naskah Baba Cirebon di Keraton Kanoman Kota Cirebon sejak tahun 1529 yang diyakini sebagai ritual untuk memperingati 4 peristiwa, yaitu Tahun Baru Islam, kemudian Tahun Baru Saka Aboge Keraton atau Satu Suro, kemudian peringatan berdirinya Cirebon yang dibangun oleh Pangeran Walasungsang dan Ki Gede Ngayok, dan peringatan wafatnya Pangeran Walasungsang atau Cakrabuana. Di sini Pak hadir Pak Kadis Super Kota Cirebon, Bu Ratu Arimbi hadir. Oh ada, maaf, ini berkenan Bu Ratu Arimbi dari Keraton Kanoman juga alhamdulillah hadir. Terima kasih Bu Ratu. Ya, jadi dalam Baba Cirebon ini dibacakan kisah asal mula pendirian wilayah Cirebon dan peran Syekh Syarif Hidayatullah dalam proses penyebaran agama Islam di Cirebon. Pelaksanaan maca Baba ini dilakukan di Wangsawan Tanah dari mulai sore hingga malam, bahkan kemudian dilakukan juga kirap kirap agung menuju Astana Gunung Sembung dengan menggunakan kereta vaksin Naga 5. Saya sudah beberapa kali ke sana dan antusiasme masyarakat terus tinggi sekalipun saat itu masa pandemi. Ya, ini agak disuaranya mungkin sedikit. Ya, karya berikutnya adalah Memitu dan Mayu. Memitu dan Mayu ini adalah upacara selamatan masyarakat Indramayu. Maestro ini tadi Memitu. Sebelah mana? Oh ya. Ya, untuk diutuskan untuk ibu hamil yang usia kandungannya memasuki usia 9-7 bulan. Memitu berasal dari kata pitu atau 7, dan yang khasnya adalah hidung yang dibawakan. Ini yang membedakan Memitu dan Mayu dengan Memitu lainnya adalah hidung banyu pitu. Memitu hidung banyu pitu ada mau disampaikan? Oh ya, Memitu ini merupakan proses siraman airnya dari 7 sumber air, kemudian ada mengganti kain dengan 7 warna. Kemudian juga ada rujak gobet, rujak khas saat Memitu dan Mayu dilaksanakan. Memitu sudah berjalan beberapa generasi dan proses ini adalah proses mulai dari dalam kandungan dengan harapan sang jabang bayi selamat berkah lahir ketika lahir berserta ibu bapaknya. Ini ada kelapa mungkin juga sama ya, di tempat lain kelapa yang menggambarkan keharapan orang tuanya agar rupa anaknya elok lahir dan batin. Berikutnya adalah mit. Oh ada ibunya. Ya silakan. Ada mic lagi. Ingsun mimitimu dia nyebut nama Sukma kang murai dunia po kang asik maring akhirat kang pinuji datang pegang kang rumaksa ing alamiku kang asih nabi Tuhan. Ya, Terima kasih. terima kasih. Kita cepat saja mungkin kan waktunya. Saya lihat beberapa menit lagi. Ya, 14 nitip pari kesepuhan bantuan kedua kesempatan Sukabumi merupakan proses menuai padi di ladang maupun pesawahan dengan menggunakan etem atau ani-ani. Dan ini menariknya dilakukan secara turun-temurun sejak tahun 13
86 1368. Mipik pare diartikan sebagai permohonan izin kepada Dewi Padi atau Nyai Pohaci dan leluhur untuk menanam padi, baik di rumah maupun di sawahan, agar panennya melimpah ruah. Ya, ini dimulai dilaksanakan di rumah Rorokan yang diawali dengan ritual Bengbeyeman. Nah, ini juga hadir dari Kasepuhan Banten Kidul. Ini Mipik pare kurang lebihnya gambarannya seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah Nadran Cirebon. Nadran ini merupakan upacara tradisional pada masyarakat nelayan di wilayah Cirebon. Ada juga yang menyebutnya sedekah laut dan pesta laut, tapi yang terkenal sekali adalah Nadran. Nadran merupakan prosesi pelarungan kepala atau bagian organ hewan ya, biasanya kerbau. Dilakukan untuk menandai masa awal musim penangkapan ikan setelah masa paceklik. Dan nadran ini konsisten atau dilakukan rutin oleh Kabupaten dan Kota Cirebon dan sudah menjadi salah satu destinasi wisata budaya di masyarakat Cirebon. Kemudian nomor 16 adalah Ngasep Bunga Kasepuhan Banten Kidul, ini masih dari Kabupaten Sukabumi. Cara menanam padi di rumah atau ladang yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan asep. Ini menarik sekali terlihat dari videonya. Jadi kaum laki-laki yang melakukan melubangi tanah untuk kemudian ditanami oleh bibit tanaman di belakangnya. Ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu untuk menanami. Rangkaian ngasep mulai dari murabini atau ngahirik bini pare, merontokkan butir padi, salamatan ngasep dan pelaksanaan ngasep. Berperan sebagai media penghormatan pada sang pencipta dan leluhur dan rutin dilaksanakan oleh masyarakat Kasepuhan Banten Kidul Kabupaten Sukabumi hingga sekarang. Berikutnya adalah perang-perahan masih dari Kasepuhan Banten Kidul Kabupaten Sukabumi yang merupakan ritual keselamatan jiwa manusia, hewan dan tumbuhan di Kasepuhan Banten Kidul, baik di dalam suhunan utama maupun lembur atau kampung. Jadi di Kasepuhan Banten Kidul ini setiap jiwa, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, ini harus dilakukan upaya untuk menolak bala begitu ya, dan dilakukan dengan pemasangan sawen. Dilakukan hanya 1 tahun sekali berdasarkan pada kepercayaan bahwa dahulu bumi dalam keadaan tidak seimbang sehingga perlu adanya raja bumi atau pamagon supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Uniknya adalah pada saat perang-perangan ini kemudian dilakukan ini ya pajak sapar. Jadi pajak rumah yang dikonversi ke dalam bahan proteksi rumah dan kampung yang disebut sawen. Ini masyarakat berbondong-bondong. Ini salah satu kearifan lokal bagaimana masyarakat Kasepuhan Banten Kidul ini mengelola sesuatu secara gotong royong. Nanti dilihat ada sawen itu untuk menolak bala baik untuk rumah per rumah maupun untuk kampung seluruh kampung. Berikutnya adalah salamatan 14 masih dari Kasepuhan Banten Kidul. Merupakan rangkaian aktivitas untuk memperingati pergantian waktu dan bentuk penghormatan kepada Karukun. Dilakukan rutin setiap tanggal 13 malam 14 berdasarkan perhitungan kalender peredaran bulan. Jadi saat bulan purnama. Ini mungkin dilihat ada foto dan videonya. Salamatan 14 Mak dilaksanakan secara turun-temurun hingga sekarang dan diyakini telah diwariskan sejak tahun 1368. Merupakan ritual di mana nanti Abah Kasepuhan membuka acara, kemudian hadirin yang hadir mendoakan para leluhur, ditutup dengan ritual kirim doa dan menikmati makanan yang disajikan. Ini khas dari Kasepuhan Banten Kidul. Makanan yang unik di sini adalah sakwe.
Kalau yang uniknya, sakue itu menu yang terdiri dari beberapa jenis penganan kue yang bukan nasi. Biasanya ada banyak jenis dari papais namanya, jadi makanan yang dibungkus atau dibungkus dengan daun pisang. Ya, sedikit lagi, Sareng tahun 4 tahun mapak tahun Kasepuhan Giri Harja. Sini juga hadir. Giri Jaya, punten, dirinya pengen. Punten. Kasepuhan Giri Jaya masih di Kabupaten Sukabumi. Jadi merupakan rangkaian upacara proses menyerahkan, menerima, dan peralihan kegiatan adat tahunan masyarakat Kasepuhan Giri Jaya di Cidahu. Dilaksanakan, dilihat dari video, dilaksanakan pada bulan Muharram tanggal 10 atau lebih, tapi tidak bisa dilaksanakan sebelum tanggal 10 Muharram dan harus dilaksanakan pada Jumat Kliwon. Dilakukan ritual dan ziarah terhadap makam leluhur dan dilaksanakan rutin hingga saat ini. 20 adalah tata ruang kampung Dukuh. Di sini juga hadir ketua adat dari kampung Dukuh. Jadi merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di kampung Dukuh, Kabupaten Garut, tentang bagaimana padukuhan atau pangcalikan atau tempat bermukim di kampung Dukuh. Jadi kampung Dukuh ini meliputi tanah Karoman. Tanah Karoman itu tempat dimakamkannya Syekh Abdul Jalil, pendiri kampung Dukuh. Kemudian ada tanah awisan atau tanah titipan. Ini tempat bermukim warga kampung Dukuh dalam. Karena kampung Dukuh ada kampung Dukuh dalam dan kampung Dukuh luar. Kemudian tanah garapan, yaitu tanah untuk rumah, sawah, kebun, dan kolam ikan. Tanah tutupan, yaitu kawasan hutan yang tertutup untuk digunakan dan dieksploitasi. Dan yang terakhir adalah tanah cadangan, yang merupakan wilayah pemukiman warga Dukuh luar. Dan di kampung Dukuh dalam ini tinggal juga kuncen, kemudian tempat mandi, ada cebor 40 namanya, dan strukturnya terdiri dari bahan kayu dan bambu. Sekilas tentang kampung adat Dukuh. Dan ini masih dijaga oleh ketua adat masyarakat kampung Dukuh, khususnya terkait dengan tanah tutupan kawasan hutan itu yang tidak boleh digunakan. Kemudian terbang sejak. Terbang sejak yang tadi kita dengarkan di awal, ini putranya dari Maestro, karena Pak Maestro, Pak Ade Suherlin sedang kurang sehat. Jadi merupakan sarana hiburan dan media pembentukan karakter yang hanya dimainkan oleh laki-laki menggunakan alat yang tadi kita lihat dengan cara dipetik. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nanti dalam diskusi bagaimana struktur pertunjukan dan apa yang membedakan terbang sejak dengan terbang-terbang lainnya, karena kekhasannya adalah terdapat unsur instrumen angklung buncis yang mengiringi salawatan dan pertunjukan, ada pertunjukan pencak. Ini yang di bawah nomor 2 katanya nalabi. Ya, ini sekilas ada suara ya. Ini terbang sejak. Dan yang terakhir adalah ulin barong sekewa. Mohon maaf, ulin barong sekewa dari Kota Bandung. Yang salah. Oh, ya. Ulin barong sekewa ini dari Kota Bandung. Mungkin Bapak Ibu yang terhormat bisa melihat di depan adalah bentuk penampakan ulin barong sekewa. Merupakan kesenian hiburan khas masyarakat Kelurahan Sekewa, Kota Bandung yang menggunakan properti milik barong dengan gerak-gerak pencak. Keunikannya adalah ada gerak pencak yang merupakan gabungan dari pencak, cikalong, dan cimande. Jadi untuk bagian media internalisasi spontanitas, kesederhanaan, kemudian kekompakan dan keberanian. Ini diyakini sudah ada pada tahun 1885 hingga sekarang. Ini hadir Kang Krisna ya, ini penerus generasi keempat dari ulin barong sekewa. Terakhir mungkin ada kita lihat sedikit bagaimana pertunjukan barong sekewa. Kang Krisna, barong sekewa yang ya ini ada suaranya mungkin.
program ekor yang dikatakan dalam perubahan itu buntut. Ya, tidak ada contoh yang kemarin yang sesuai dengan jawaban. Ya, ikut RD dan disesuaikan. ya, itulah ya 22 usulan dari Jawa Barat. Besar harapan kami semua usulan-usulan tadi dapat diterima oleh Bapak Ibu tim WDTB Indonesia yang terhormat dan menjadi penyemangat kami dalam terus melindungi karya-karya budaya yang ada di Jawa Barat dan bagian dari karya budaya dari Indonesia. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua dan kami siap menerima pertanyaan dan tanggapan dan mudah-mudahan dapat kami jawab dengan sebaik-baiknya. Bila itu hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih presentasi dari Provinsi Jawa Barat. Sebelum saya memulai persilahkan tim ahli barangkali kalau ada yang kita tadi. Saya ingin menyampaikan juga apresiasi yang tinggi atas cara penyampaian dari Provinsi Jawa Barat. Sumber yang banyak ya, tapi juga dengan mempresentasikan ada yang peraganya gitu. Jadi mudah-mudahan ini di provinsi-provinsi yang lain mungkin kalau tidak pada kesempatan ini di kesempatan yang lain juga bisa dilakukan hal serupa. Karena presentasi seperti ini bukan hanya untuk kepada kami, tapi juga kepada teman-teman provinsi yang lain juga bisa menunjukkan itu seperti ini. Jadi itu akan berbeda dengan kalau sekedar membacakan itu kurang kena begitu ya. Sehingga teman-teman di seluruh provinsi dan kabupaten juga bisa mengetahui. Baik, kemudian waktu kami persilakan dari tim ahli, barangkali kalau ada yang mau disampaikan, silakan Pak Gunawan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya juga ikut mengagumi tata waktu, bukan hanya tata ruangnya di Jawa Barat ini. Dan saya ada sedikit pertanyaan tentang tata ruang Kampung Duku tadi. Ada maestronya kan tadi? Ya, Bapak bisa tolong ceritakan bagaimana menyeimbangkan tanah, air, dan udara di kampung itu sebagai titik tolak tata ruang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami dari Kabupaten Duku juga ada wejangan-wejangan yang diwariskan kepada anak-anak cucu. Duku pademukan matu runtuyan para karuhun, pengkuh serta pacu sadaya piwur tepuh. Mual unggul kalinuan, mual gedang keanginan, mual kaciri hujaman. Sanajan maduna zaman. Kawin pek awian, lewung pek rumaten, eta piwuruk sepuh panedan. Jadi Pak, kabung ada Duku dari sekarang, dari dulu sudah menyiapkan untuk lahan-lahan yang sudah disiapkan, mana yang disebut untuk lowong tutupan, mana untuk disebut lowong garapan, mana untuk disebut untuk pemukiman, mana untuk pertanian. Jadi sudah sudah disiapkan, karena nantinya kalau disiapkan akan rusak gunung itu, akan rusak, air juga akan hancur. Makanya anak-anak sekarang setiap 14 Maulud itu ada upacara melaksai, Pak. Ada upacara melaksai. Karena itu untuk menjelang ke depan anak-anak supaya tidak ada air, supaya banyak air, gitu Pak. Jadi itu sudah ditata dari sekarang, dari dulu itu. Udah diwariskan bahwa itu kewajiban anak itu, cucu anak itu harus tiap tahun menanam air. Ada upacara menanam air, Pak. Itu Pak. Mungkin.
Saya Pak Ketua mau izin. Saya mau konfirmasi tentang lahan. Kalau baca lahan, saya bayangannya mau minum. Lahan. Agak mirip lahan sama lahan. Oke, di deskripsinya kemarin itu tertulis dengan kata-kata yang paling banyak itu spa. Nah, saya kira mungkin lahan ini lebih mirip bagian dari spa, jadi bukan spa, tapi ke sauna. Tapi pertanyaannya adalah sejak kapan ini menjadi seperti sauna dan apakah ada pemilihan bahan-bahan dedaunan atau tempat yang khusus karena ini kan mirip tradisi-tradisi yang lama di Nusantara seperti ratus dan kira kalau ada yang dari Maluku ya itu mirip benar dan sejak kapan kemudian menjadi didesain begitu banget menjadi seperti sauna. Terima kasih. Ya, saya beri kesempatan sama Walehang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih, Pak. Lelang itu dimulai dari 2011, awal 2011. Adapun untuk kegunaannya yaitu pengobatan tradisional banyak, terutama penyakit gula, kolesterol, darah tinggi, hampir urat kejepit juga hampir semua penyakit yang datang. Tiap hari sedikitnya ya 20 sampai 30 orang akan sampai sakit. Bahkan yang datang dari berbagai daerah, tiap kabupaten, dari provinsi, bilang itu manfaatnya banyak sekali, sangat banyak untuk pengobatan. Rempah-rempahannya yang saya tetapkan sebetulnya rempah-rempahan banyak, tapi yang dipakai hanya paling 5 sampai 6 rempah-rempahan. Salah satunya sendiri wangi, Ya, mungkin atur nomor Walehang, mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi yang tahun 2010-2011 itu adalah ketika bentuknya pakai kotak itu. Jadi tidak pakai, kalau dulu sebelumnya adalah masuk ke dalam, mungkin di gambar yang gambar kedua itu sebelum pakai kotak itu hanya uap. Jadi pasien yang di Lehang itu ditutup oleh selimut dan sarung. Ya, jadi kalau ratus kan uapnya ada di bawah begitu ya, yang juga hampir sama, hanya mungkin beda ramuannya. Dan ini kalau banyak juga tidak hanya kaum wanita, tapi kaum pria malah yang banyak di Lehang ini. Barulah 2010 seperti yang tadi disampaikan oleh Tua Lehang atau 2011 awal itu dilakukan seperti pakai kotak ini sehingga diharapkan uapnya itu akan lebih terasa, lebih cepat karena kalau hanya berbekal selimut dan ini itu lama panasnya. Itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditambahkan lagi dari tim? Ya. Cukup, tadi saya sudah deg-degan nanti sebelum. Ya, sampurasun. Dari izin Pak Ketua, Dirjen dari Jawa Barat. Saya ingin mendapat informasi jauh sedikit aja. Ada 2 ya. Satu, pertama mengenai bobotan dari Indramayu, ada 3 Dewati saya lihat.
Eh, saya ingin tahu apakah yang diterbangkan tadi itu bersumber dari naskah kuno atau bukan, gitu. Apakah ini hafalan tadi tulisan gitu. Kalau bersumber dari naskah kuno sesuatu yang tertulis itu bisa disampaikan. Kemudian yang kedua mengenai usulan maca Babat Cirebon kan. Ini ada Ratu Arindi. Saya ingin mendapatkan informasi juga mengenai Babat Cirebon, kan ini maca Babat Cirebon ya. Babat Cirebon yang digunakan untuk tradisi pembacaan atau membaca Babat Cirebon itu apakah naskah Babat Cirebon koleksi di Keraton ya? Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Enggak. Dari Bobotan. Nah, sih sebetulnya itu saya cuma melestarikan. Jadi itu yang saya bahas tadi itu betul dari naskah kuno atau nanti Hidung Rahayu kata orang Hidung Rahayu Cirebon itu. Hidung Rahayu kata nabi ada lagi yang menamakan Hidung Nabi itu pertamanya itu sunai itu kanggo so ini ya pertamanya cuma saya ambil di tengahnya aja itu cuma kenalak kita kamu tentunya makasih Kang Momo. Ya, cukup Pak. Nah, lanjut Duratu, silakan Duratu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tadi terlambat dan tadi pertanyaannya apakah naskah Babat itu ada naskah dari Keraton? Memang betul naskahnya berasal dari naskah Keraton dan beberapa naskah lama yang memang masih kami simpan dan sudah kami sunting dan sudah kami sadur dan sudah kami terjemahkan. Sehingga ketika pembacaan Babat di Keraton yang mesti memakai bahasa Cirebon, di mana kalangan tamu yang belum mengerti tentang isi daripada naskah yang kami baca sudah bisa dipahami. Alhamdulillah kami masih mempertahankan pembacaan Babat ini setiap tahun sekali setiap dalam satu suro atau dua. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, saya akan ada beberapa pertanyaan. Pertama mengenai melanjutkan saja supaya menyambung itu sebutannya yang tepat apa ya? Memang macam Babat Cirebon atau Mama ini supaya kami pas menuliskannya macam apa? Apakah Macan atau Mama Jan? Macan, oke. Ya, terima kasih. Kemudian begini di dalam presentasi atau yang diajukan oleh Provinsi Jawa Barat ini banyak sekali kami gembira banyak yang dari kasepuan yang kita diajukan dan berpartisipasi di sana dan kita tahu bahwa sebetulnya kasepuan ini semacam komunitas adat gitu ya itu berjalan hidup dengan cukup kuat gitu ya bahkan sebetulnya tidak harus dengan atau tanpa intervensi dari pemerintah ya saya ingin karena di sini ada banyak dari beberapa kesatuan saya ingin mendengar sebenarnya dari kesatuan yang ada keinginan atau ya harapan dari kesatuan kalau terkait dengan menghidupkan ada entah itu perkara tata ruang entah itu perkara video dan sebagainya itu ya itu dari harapan dari komunitas adat kepada pemerintah daerah yang di sini ada dari kabupaten maupun di kota dan provinsi itu sebetulnya apa yang diharapkan
Jadi saya minta beberapa dari kesepuan untuk ada pendapat. Terima kasih. Saya dari Kesepuan Instagram. Harapan kami dari pihak kesepuan untuk kepada pemerintah itu sih, satu, bukan saja pemerintah dari eh, Dewan Perwakilan Rakyat pun masih kesepuan itu masih banyak yang belum punya pendapat. Jadi sehingga kami untuk melanjutkan atau mengusulkan apa yang kami kehendaki itu tidak lanjut dikarenakan belum ada perda khususnya untuk di Kabupaten Sukabumi. Mohon itu saja, nanti yang lain mungkin dari persatuan yang lain akan ada harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Kesepuhan Gereja Sukabumi. Harapan kami dari komunitas adat setiap kesepuhan tentunya sama, bahwa kami dalam melestarikan adat budaya ini memang memerlukan tantangan. Tidak semudah yang dipikirkan atau bagaimana ya. Karena memang tantangan zaman ini sangat-sangat berpengaruh kepada kami. Tentunya dalam hal ini harapan kami kepedulian pemerintah itu sangat diperlukan oleh kami. Dan menurut saya secara pribadi untuk melestarikan warisan budaya ini sangat diperlukan sekali, karena memang untuk kedepannya bahwa generasi kami pun mempunyai kepedulian dan mempunyai kebanggaan dengan tradisi budaya daerahnya. Mungkin itu aja harapan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, saya berangkat jam 10 malam. Dan datang jam 4:30 di sini, langsung ke masjid. Dia masuk angin, suaranya habis. Terima kasih. Saya sangat apresiasi sekali apa yang dilakukan pada hari ini. Pribadi saya tidak sangka bisa diikuti. Ya. Saya dari Kabupaten Ciamis, Dusun Ciamis, Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, yang menampilkan adat istiadat tradisi hajat bumi Ciamis. Namanya Paguyuban Karudin Ciamis. Kalau pribadi saya mau dikatakan kesepuhan mana, disepuhkan mana, sepuh mana, bermau sekarang itu 74 tahun. Kegiatan ini saya sebagai pelanjut, kalau tidak salah saya keturunan yang ketujuh. Ya, keturunan ketujuh. Alhamdulillah dengan menggunakan hajat bumi Ciamis, motivasi dan semangat masyarakat sangat tinggi sekali. Apalagi dalam kegiatan ini, istilahnya guyung, kalau banyak karakter di desa saya, di kecamatan saya, untuk melambangkan nama kampung, ya nama kampung ini. Seperti begini, ada kampung yang sangat keren. Karang Tengah, nama rusunnya Karang Tengah. Ada lagi kampung yang karakternya Kediri, Kedung Watu. Ada lagi dusun Cilau. Orang-orangnya biasa kulit pecah-pecah atau gelis. Ini ya. Jadi kulit Cilau, nama dusunnya Cilau. Ada lagi budaya karakter masyarakat yang suka ngobrol, gitu ya, suka ngobrol. Nah, gosip terus sekarang. Dia pakai orang bocong itu, namanya bocong itu. Gitu. Dan yang terakhir
dusun saya kuyungnya kuyung Cayung. Jadi masyarakat itu sudah mendalami, sudah melaksanakan gotong royongnya yang mendalami. Tidak susah mengumpulkan iuran, apa yang namanya PLN, itu istilahnya. Maka dengan kondisi ini yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali itu masyarakat benar-benar suka itu. Dari mulai pelaksanaan sampai pelaksanaan. Nah, dan mensyukuri nikmat dari Allah, gitu ya. Dulu itu diadakan wartawan makanan, ya, bukan mikusti, Pak, tapi mikusti. Ya, kalau mikusti kepada Allah, gitu. Tapi mikusti keramat, kalaupun yang ada di dusun kami. Nah, makanya kami setelah panen yang membludak yang bagus, mengadakan buatan, mengadakan pesta dan tradisional. Hanya lebihnya pada waktu tradisional ada budaya yang namanya seni mimpi. Istilah disebut itu ronggeng. Jadi mimpi menari sebelah sana wanita, di sini laki-laki, tidak campur. Ya, ini salah masuk itunya gitu ya, masuk dalamnya gitu ya. Nah, itu makanya ya saya masuk ke turunannya gitu ya. Alhamdulillah tradisi ini saya berlanjut secara edukatif diberikan kepada generasi muda, anak sekolah didatangkan, saya menjelaskan dalam perjuangan orang tua dulu. Itu intinya Pak. Makanya alhamdulillah setiap 2 tahun sekali kemarin dilaksanakan bulan Muharram hari Senin sama seperti ini Senin Kliwon gitu ya. Yang bulan Muharram dulu itu karena masa panennya kami itu bulan Muharram. Di sana ada dari bulan Pak. Jadi setelah panen karet gitu, saya sejak kecil suka nemu padi Pak. Itu bulan itu ya. Ya gitu. Dan itulah kondisi yang dilaksanakan. Dan alhamdulillah kegiatan ini sampai saat ini memberikan dorongan motivasi kepada masyarakat. Yang kedua, dukungan dari pemerintah. Alhamdulillah, regulasi sudah disebutkan. Ketika saya di Komisi 4 dulu ya, gitu ya, di Komisi 4, saya merancang untuk regulasi tentang utang tanah syariah. Nah, itu dulu. Alhamdulillah sedang dilanjutkan dalam jalan yang sekarang. Itu intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau tidak bisa hadir dan waktu tidak saya mewakili, saya akan di sini mungkin akan data diusulkannya ada kasus Mamulana dan Terbaktidak yang dari Mamulana. Saya tidak akan menjelaskan seperti ketika Terbaktidak dari jadi dampak dari adanya kembali COVID bagi masyarakat nasional itu kita rasa ini dari tuan Terbaktidak itu untuk menggunakan kepada generasi penerus dan juga agar tidak terjadinya ini ataupun cerita kehidupan yang ada di kampung ada di sini kan diperdekat kita melakukan ataupun tidak ada jadi negatifnya ada baiknya juga dari program baiknya juga sekarang program meningkat terima ya dari kurikulum pemerintah dan juga bisa jadi pembelajaran di lokasi ya ada juga yang jadi komponen itu juga salah satunya Terbaktidak juga itu diperkenalkan untuk pembelajaran dari sekolah ataupun terima kasih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harapan kami dari masyarakat Pendukung
sama dengan dari Sukabumi membuat Perda untuk memperkuat karena sumber-sumber lingkungan yang ada di daerah kami itu mungkin sekarang agak terancam karena banyak terancamnya kenapa? Karena banyak penyerbuatan juga, maka mohon ada perdanya supaya lebih kuat. Kalau ada perda, sudah ada perdanya, udah ada perdanya nggak dibikin di desa dengan perdanya supaya lebih kuat kita mempertahankan hutan lindung yang ada di daerah kami. Karena itu adalah sumber kekayaan kami adalah hutan lindung. Tanpa hutan lindung tidak akan air tidak akan hidup. Mohon perdanya dibantu oleh pemerintah. Terima kasih. Kemudian ada satu catatan juga permintaan mohon informasi konfirmasi yang mengenai ada dua, yaitu yang mitil pare, mitik pare. Mohon nanti dijelaskan atau ditambahkan keterangan. Kalau di video tadi saya melihat ada tambur dan klarinet. Masuknya itu tambur dan klarinet di dalam mitik pare ini antara ini adat Kasepuhan, dan kemudian kita tahu klarinet itu alat musik dari Eropa itu ya, dan juga tamburnya. Mohon nanti diberi penjelasan. Yang satunya terkait dengan uling barong sakalua. Kalau melihat barongnya ini, mohon nanti juga dijelaskan ada enggak sebetulnya kaitannya dengan barongsai dan mungkin pengaruhnya macam apa. Kalau secara fisik punya kemiripan, karena orang bisa mengatakan seperti itu. Kemudian cara memainkannya dengan, mohon nanti ditambahkan informasi mengenai itu. Itu ya, dan ada satu dari ada tambahan juga dari Pak Gatot cara mengenai silakan Pak. Tambur asal yang mulai dengan pantun. Tapi kan pantunnya bahasa Sunda. Sawah ngembang di tambilan. Oh, tegur. Tahuman nalajarami. Ulang panjang duduriran. Pagehan silaturahmi. Baik, saya ingin menyoroti tata ruang pantun. WBTB ini kan penetapan ini berdasarkan dokumen yang valid, ada 4 dokumen, formulir, foto, video, dan kajian. Nah, di formulir penetapan ada kolom kajian, ada kolom referensi. Kalau saya lihat di usulan tata ruang kami itu terutama, dan ada beberapa yang kami juga, ini rata-rata diisinya di kajian. Padahal yang namanya kajian itu yang kita lampirkan untuk menguatkan usulan. Di referensi itu sumber primer, sekunder, wawancara di situ. Nah, Kampung Dukuh ini referensinya kosong, tapi semua di kajian. Yang jadi masalah tidak seluruh dokumen yang ada di situ terfokus pada paparan. Misalnya ada salah satu karya tulis ketika dibaca isinya itu bahkan kurang mendukung ciri masyarakat Sunda secara umum. Di situ disebutkan tidak seperti masyarakat Sunda umumnya, rumah-rumah di kampung itu tidak ada goa atau padaringan. Saya tanya tukang yayan kemarin, ada Pak? Ya. Satu gitu ya yang kurang pas. Artinya jadikan referensi saja, jangan jadi kajian utama. Ya. Yang keduanya ada setahu saya larangan itu jangan menghadap ke arah utara, karena di utara ada gunung itu begitu dan ada makam keramat. Saya Abdul Jalur kan gitu. Jadi menghadap ke selatan tidak dilarang ke barat atau ke timur. Itu ketika bercerita tentang Golodok. Golodok itu adanya hanya di selatan. Padahal kalau kita lihat
jalan setapak yang menuju ke rumah Mama Kencang, ya, jalan setapak, dan ada beberapa rumah yang menghadap ke jalan. Ini ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat. Nah ini juga berhubungan dengan di Dapobud. Di Dapobud malah dikatakan makna Islami dari tata ruang kampung itu terletak pada arah rumah penduduk yang seluruhnya menghadap ke arah kiblat. Itu tolong juga diluruskan karena tidak semuanya bukan seperti itu. Kalau tidak salah, keharusannya arah menuju rumah itu dari timur ke barat sesuai dengan ini. Jadi mohon antara kajian sekali lagi dengan referensi itu agak dibedakan. Jangan sampai nanti pas di kajian ternyata berbeda dengan yang kita. Itu saya kira tentang itu kan mungkin ini juga untuk semua tentang kajian dan referensi karena ada beberapa juga yang seperti itu referensinya kosong gitu ya. Semua di kajian tidak cuma Provinsi Jawa Barat, ada beberapa itu catatan bersama. Nah, kemudian tentang sekelwa, kalau ini pengalaman, kalau menyebut sekelwa ingatnya baru memakan gratiah itu kan ingatnya. Terus ketika kuliah kan katanya saya kok ada ini barang sekolah kita baru tahu ini kapan munculnya tadi dibahas 2011. Dan itu mah hanya tambahan saja ini waktu kuliah itu tadi ya. Jadi tolong mungkin dipisahkan antara kajian dan referensi. Terima kasih. Ada satu lagi itu juga pancing kan. Nah, ini jalan-jalan di kota Banjar. Untuk pohon yang pedang itu pulang Sunda. Ayu orang sing salado namun melek budaya Sunda. Terima kasih. Baik, silakan barangkali ada menanggapi tadi pertanyaan Ya. terkait dengan Yang pertama Masjid Pare mungkin saya serahkan pada Persekutuan gelar pengerti. terima kasih. Itu Bapak tadi menanyakan tentang tabur sausan, ada pelarinnet, ada tabur. Memang betul itu dulu waktu zaman penjajah Belanda petani, ya. Jadi ada peninggalan itu tabur-taburan kita ketemu itu. Ya. Terus dimanfaatkan untuk hiburan rakyat, untuk hiburan masyarakat di sana. Terus kemudian makanya pun dirubah ke bahasa Sunda, Pak, dengan kreatif di sana dulu. Sehingga sampai sekarang itu dipergunakan di kesatuan itu. Kalau ada kegiatan misalnya yang berhubungan dengan pertanian kesepuhan, dari mulai menanam padi, terus nipit, nanam dan lain sebagainya itu selalu diiringi dengan tabuh-tabuhan itu. Juga selain itu yang paling utama biasanya adalah gelojor yang mendorong itu. Itu Pak menjelaskan lagi. Ada berapa klarinet yang ditinggal? Klarinet itu sekarang ada dua, yang satu udah rusak, yang satu itu baru dapat beli itu. Kalau Bapak mau tumbang boleh. Itu ya. Jadi menurut selanjutnya barangkali ada yang tentang ini. Ya, yang berikutnya pertanyaan tentang urun barong sekewa. Mungkin dari Pak Dinda nanti dilanjutkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Memang pertanyaan tentang apa beda tentang budaya ini dengan bawang-bawang yang lain itu muncul bukan hanya selama proses kita mengumpulkan data, ya. Bahkan terakhir kemarin ketika Provinsi Jawa Barat mengadakan gelar senja, kita menampilkan barang ini. Ada pertanyaan, kenapa kok barang itu dimunculkan, ya bla bla bla, larinya jadi ke apa ya, besar begitu ya. Tapi setelah mereka tahu ternyata ini tidak ada kaitannya dengan
Cina contohnya gitu ya, barongsai itu mereka baru paham gitu ya, karena barongsai apa barong ini memang tidak begitu dipertunjukkan lebih masif dibanding barongsai dari Cina gitu. Hanya memang dilihat dari bentuk sebetulnya kalau detail ya ini memang jauh berbeda ya. Jadi memang sebetulnya kalau mau membandingkan harus ada dua-duanya di sini, jadi agak membahasakannya yang agak sulit. Nah sisanya memang apa ya, selain alat musik gitu, kostum, gerakan juga sangat berbeda dengan barang-barang yang lain. Hanya memang secara koreografi mungkin tampilan pengolahan apa gerak barongnya ini memang eh, tidak mengandalkan koreografer yang memang betul-betul punya estetika seni pertunjukan yang apa, bagus dibanding secara akademik gitu. Barangkali itu tambahan dari saya, sisanya mungkin kan terus naik. Kuda-kudanya yang dibawakan ini merupakan gerak puncak dari Cimande dan Cikalong. Mungkin nanti bisa dicarikan Kang Putra contoh yang kemarin lengkap dengan Wabitra ini. Enggak, Kang Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun izin menambahkan, Ulin Barong itu kebudayaan khas Jawa yang dimana tidak ada kaitannya dengan budaya luar. Terlihat dari tadi sudah disampaikan mulai dari gerak, kemudian alat musik yang digunakan itu menggunakan alat tradisional. Tadi betul tadi sampaikan karena ulun barong Sekelola dulunya itu hanya dipentaskan di acara 17-an dan acara Jepangan. Makanya tadi Bapak, saya dulu di Sekelola tapi dulu ya ulun barong. Nah, perkembangan ulun barong itu dari 2014 sampai sekarang, yang dimana awal tadi saya sampaikan di Jepangan, sekarang lebih berinteraksi pemerintah sudah ada. Bahkan kemarin dari Jawa Barat memberikan ruang untuk kita tampil di gelar senja. Bahkan dari 2014 juga kita sosialisasi mempromosikan di hotel. Bahkan kita kerjasama dengan sekolah. Ulun Barong menjadi ekspor di sekolah. Itu mungkin perkembangan Ulun Barong, dan secara keseluruhan masyarakat sudah mengetahuinya. Segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit kalau boleh menambahkan, memang kalau dilihat dari sejarahnya, kami juga sempat mewawancarai Maestro Ingat Pak Aceh. Jadi disampaikan bahwa ini sudah masuk ke generasi keempat. Yang pertama, Barong Sekelola ini dari sekitar tahun 1885 sampai 59. Dilanjutkan tahun 59 sampai 66, dan yang ada jeda 2 tahun itu ketika kondisi tanah air sedang tidak kondusif, tapi dilanjutkan kembali periode ketiga tahun 68 hingga 2024, dan kemudian 2004 hingga sekarang. 2014 ini Kang Krisna ini mulai membawa perubahan kepada Ulin Barong Sekelola ini yang penyajiannya dikolaborasikan dengan Pak Jaipongan. Awalnya hanya monoton pencak saja. Mungkin bisa dilihat sekilas ini yang kita tayangkan sekilas hanya semenit. Salah satu provinsi yang merupakan terbaik. Jadi pada saya ingatkan ini masih overture. Ya, ini musik asli Barong Sekelola. Jadi dengan nuansa puncak nih.
Ya, jadi pengacaranya terletak kepada garapan musik dan kuda-kuda para pemain baru yang langkahnya diambil dari kolaborasi Penca, Cikalong dan Cimende. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian yang ketiga adalah dari Kang Toto, mangga Jaini. Terima kasih Pak Toto. Ya, memang kami akan segera pindahkan itu terkait itu. Tapi alhamdulillah Pak Toto dari tim ahli semua. Bulan kemarin itu telah lahir seorang dokter, Dr. Nanti Singgandani, dia dokter tata ruang administratif. Jadi dia saya kemarin fokus di Australia, kemudian di Nadine, itu sumber yang kemudian dijadikan jadi saya lebih terbuka hari ini gitu. Alhamdulillah jadi sumbernya lebih lengkap. Tapi mengenai tadi goa dan sebagainya yang memang sudah kita pun dengan yang juga nanti yang dijelaskan. Baik, terima kasih. Apakah dari tim hakim masih ada yang ingin yang masih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Doa itu adalah suatu kewajiban bagi kami aktif ya. Karena waktu itu semua rumah itu buah ada, lift ada. Terjadi kebakaran 2013, ada kebakaran. Dia gua itu hancur semua. Orang agak takut nyimpan beras, nyimpan itu di rumah gitu. Hanya mungkin guanya tidak sebentar dulu gitu. Ada siapa gua? Apalagi di musim kemarau, sekarang juga padi yang ada itu disimpan lumbung dititipkan karena takut dia ada bencana lagi. Karena kalau itu kan taknya alam-alam, jadi dia takut. Gua sih ada. Saya dari kemarin juga saya ngontrol. Siapa yang ada? Wah ada di seperti ini. Maka saya bingung. Pas saya dikontrol ke rumah-rumah masing-masing, ayah, biaya, sama dia. Sehingga apa nih? Kan kamu minum arak alif, gua tetapi tekatawis, margi sempit. Ini tadi itu. Setelah pulang kalau dulu itu belum gua semuanya, saya juga ada. Balikan lagi. Juga sekarang akan membuat lagi tetapi dekat sumber air. Takutnya ada air, ini nanti supaya lebih terjamin gitu ya, gitu Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami beri kesempatan dari BPK untuk barangkali memberikan konfirmasi atas pengusulan dari Provinsi Jawa Barat. Dari BPK wilayah 9 ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya datang bukan kedua kalinya. Kemarin juga demikian, tapi nggak apa. Izin menyampaikan bahwa untuk saat ini itu Kepala BPK kita saya berita tidak bisa hadir karena kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Terkait dengan pengusulan yang saat ini berjumlah 22, itu saya melihatnya bahwa belajar itu lebih sama-sama ya. Kami didukung oleh teman-teman dari dinas dan juga praktisi para maestro yang tahun ini memang berbeda dari tahun sebelumnya terkait dengan proses pembuatan pengisian formulir itu tim OBTB Jabar berusaha keras untuk melakukan upaya-upaya penguatan dalam usia tersebut untuk teruskan kepada apresiasi dan kepada tim Jabar atas usulan yang sedang dilakukan kita oleh demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah
Dari Bali tidak ada. Dari Provinsi Jabar ada yang ingin disampaikan terkait dengan pemilihan ini? Kalau tidak penting, sudah penting. Saya izin. Oh, sebentar. Dari provinsi lain, barangkali apakah ada yang ingin disampaikan, ingin menyampaikan provinsi lain terkait dengan usulan yang disampaikan oleh provinsi Jabar, entah itu ada yang mau dikonfirmasi atau mau ditanyakan mengenai prosesnya atau apa barangkali dari provinsi lain? Pas, pas, oh, pas lagi. Oh ya, baik, oke. Baik, itu kita akan gunakan kali ini. Ya, Baik, alhamdulillah syukurillah. Jadi izinkan saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang terhormat dari Jemaat PBB Indonesia yang telah mendengarkan dengan sabar kami berjumlah 85 orang pasukan. Mudah-mudahan juga menjadi penyemangat bagi kami dan terima kasih kepada panitia dari Direktorat Perlindungan Kemendikbudristek yang juga tahun ini telah mengundang kami semua sehingga kami menjadi penyemangat untuk kami juga dari Kabupaten Kota dan Pak Maestro untuk terus menjaga dan mewariskan calon-calon warisan budaya ini. Tentu saja besar harapan kami 22 usulan kami dapat diterima dan ditetapkan menjadi warisan budaya benda. Amin. Kami semua yang hadir di sini, mohon maaf apabila kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Hadir juga Pak Erwin dari Boles, dari kanan, kiri, depan dan belakang. Kami juga mohon maaf apabila banyak hal-hal yang kurang berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Tentunya itu semata-mata karena kekurangan kami. Dan mudah-mudahan tahun depan juga kita bisa bertemu dalam posisi yang serupa dan izin mungkin nanti Bapak Ibu akan merupakan menjadi sebuah kehormatan bagi kami apabila Bapak Ibu juga berkenan diambil fotonya menjadi kenang-kenangan seumur hidup mungkin ya bagi kami semua nanti setelah acara selesai. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami juga menutup tadi dibuka oleh Pak Parikan, izinkan juga ditutup oleh Pak Parikan. Oke, Pak Parikan kembali. Mohon Bapak Ibu izin berdiri, kita akan ucapkan salam tadi buat tim ahli budaya Indonesia. Oke. Mewakili penduduk Jabar yang 50 juta pemilih, budaya bergerak melaju berlari. Terima kasih Bapak Ibu tim ahli. Tahun depan kita siap berjuang kembali. kita akan melakukan di Provinsi Jawa Barat. Kira terakhir kita ucapkan salam Bapak Ibu. Takut kami pulang ketemu Mandang, izinkan kami mengucapkan salam. Sampai. Baik, mari kita dengan demikian kita sudahi presensi dari Provinsi Jawa Barat. Kita beri aplaus untuk Provinsi Jawa Barat. Ya.
Terhindarkan dari gitu. Baik, sambil Provinsi Jawa Barat pengambil tempat, kita nanti pilihan sesudah ini adalah paparan dari Provinsi Sulawesi Utara.